Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bertemu dengan mata kuliah manajemen keperawatan. Kali ini kita masuk pada pertemuan ketiga. Untuk kali ini kita akan membahas tentang model praktik pelayanan profesional atau model praktik keperawatan profesional ya, MPKP. Nah, sebelumnya sebagai pendahuluan, pengembangan model praktek keperawatan profesional MPKP memungkinkan perawat profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk lingkungan untuk menopang pemberian asuhan. Hal ini merupakan usaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional. Nah, sebelum kita masuk pada beberapa model keperawatan profesional, kita harus juga terlebih dahulu memahami ya, apa itu profesional. Apa itu perawat yang profesional? Apa itu profesi? Ya di sini suatu pekerjaan ya, perawat itu kan nama orang ya, keperawatan berarti pekerjaannya. Itu suatu pekerjaan atau job ya, itu dikatakan suatu profesi itu harus memiliki beberapa persyaratan ya. Di antaranya bahwa dikatakan profesi yang pertama ada body of knowledge. Jadi ada batang tubuh keilmuan. Jadi yang khas artinya keilmuan itu yang khas yang berbeda dengan profesi lain. Ya, kalau misalkan perawat memiliki asuhan keperawatan yang berbeda dengan asuhan kefarmasian, gitu ya. Yang berbeda mungkin dengan asuhan kebidanan atau asuhan analis kesehatan. Sekarang semuanya menjadi asuhan ya, atau nurutan perawat atau gimana ya. Jadi semuanya menggunakan istilah asuhan, ya, mulai dari asuhan kebidanan, asuhan kefarmasian juga, ya, analis juga asuhan mungkin ya. Artinya di sini keilmuan itu berbeda dengan profesi lain, gitu ya. Memiliki batas-batas dan definisi yang jelas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang namanya profesi itu dia harus memiliki organisasi profesi tersendiri ya. Jadi kalau organisasi perawat, kalau mau perawat Indonesia khususnya dikatakan perawat profesional itu harus memiliki organisasi profesi ya. Kalau perawat kan PPNI ya. Apa namanya? Kemudian kalau bidan itu apa ya? IBI kalau tidak salah ya, IBI. Kalau apoteker IAI, kalau dokter ID kan itu. Nah, itu masing-masing pekerjaan yang memiliki organisasi profesi yaitu dikatakan pekerjaan yang profesional gitu ya, atau suatu profesi ya. Makanya ada istilah profesi, ada istilah vokasi ya. Nah, tapi yang dari 3 keperawatan itu termasuk vokasi, tapi yang profesional gitu ya. Perbedaannya ya. Tetap dikatakan perawat yang profesional. Nah, kemudian memiliki etika keperawatan, ya, memiliki etik, ya, legal etik, seperti itu. Kemudian memiliki fungsi dan peran yang unik, ya, dari suatu pekerjaan itu. Yang berbeda artinya berbeda dengan profesi lain, seperti jadi tidak mungkin ada irisan, ya, ada irisan antara profesi satu dengan profesi lain. Kok bisa pekerjaannya sama ya, misalkan sebenarnya menyuntik ya, menginfus itu adalah tindakan medis ya, tindakan kedokteran gitu. Nah, kenapa bisa dikerjakan oleh perawat? Kenapa kok bisa dikerjakan oleh bidan? Nah, itu adalah ada aspek kemarin disebut ada aspek delegatif ya.
mendelegasikan suatu pekerjaan, bukan berarti kebawahan ya, berarti bukan dokter menyuruh perawat itu bukan karena perawat itu bawahan dokter, akan tetapi mendelegasikan itu adalah melimpahkan tanggung jawab. Ya, yang sifatnya delegatif itu ya bisa diterima, bisa ditolak, ya seperti itu. Kalau di rumah sakit tentu jumlah dokter lebih sedikit daripada jumlah perawat. Kemudian ini menyebabkan asuhan bukan asuhan ya, jadi tindakan medis atau dokter itu tidak bisa mengawasi pengawasi pasien lebih dalam jangka waktu yang lama gitu secara terus-menerus. Nah, sehingga banyak sekali tugas-tugas kedokteran yang didelegasikan kepada perawat. Bolehkah perawat menolak? Boleh gitu ya. Kalau di rumah sakit boleh sekali. Perawat tidak mau menyuntik sekarang perawat boleh gitu ya. Kan meren nggak ada kerjaan nantinya gitu ya. Tidak ada pekerjaan karena khususnya di rumah sakit ya 80% tindakannya adalah tindakan medis gitu ya. Jadi kalau perawatnya mogok tidak mau menerima delegatif bisa saja, akan tetapi pekerjaannya mungkin jadi berkurang gitu. Mungkin gajinya juga berkurang gitu. Ini sah-sah saja ya, seperti akan tetapi yang sifatnya delegatif, tindakan delegatif itu harus pertanggungjawabannya jelas ya. Jadi si dokter A menyuruh perawat B misalkan, harusnya ada hitam di atas putih ya, ada tulis menulisnya. Tapi karena ini menjadi suatu hal yang sudah lumrah dilakukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga semua orang menjadi paham gitu ya, bahwa perawat untuk beberapa tindakan kedokteran itu melakukan dengan biasa, bisa melakukannya. Gitu. Misalkan dokter meresepkan obat A, ya, berarti perawat secara otomatis di sini memberikan obat tersebut sesuai instruksi atau dosis dari dokter yang diberikan ya, pada pasien tersebut. Nah, di sini model-model model-model praktik keperawatan ini pada intinya adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional. Banyak metode praktik keperawatan yang telah dikembangkan selama 36 tahun, 5 tahun terakhir ini yang meliputi keperawatan fungsional, kemudian ada juga keperawatan tim, keperawatan primer, keperawatan bersama, praktik bersama, dan manajemen kasus. Setiap unit keperawatan mempunyai upaya untuk menyeleksi model yang paling tepat berdasarkan kesesuaian antara ketenagaan, sarana dan prasarana, dan juga kebijakan rumah sakit. Ya, di sini setiap model praktik keperawatan profesional ini pada intinya selalu berkembang dari waktu ke waktu, akan tetapi setiap model itu tidak bisa cocok untuk setiap institusi atau setiap orang gitu ya, atau setiap kelompok keperawatan. Ya. Mungkin model ini cocok di institusi ini atau di ruangan ini, model ini cocok di ruangan ini. Nah, tetapi artinya tidak ada satupun model yang cocok untuk semua lah gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertimbangan, harus ada kesesuaian ya antara sumber daya, sarana prasarana, dan juga kebijakan. Intinya bagaimana metode penugasan tenaga keperawatan tersebut dapat dilaksanakan secara teratur, efisien, tenaga, waktu, dan ruang, serta meningkatkan keterampilan dan motivasi kerja. Artinya di sini model apapun yang diterapkan di suatu organisasi keperawatan, gitu ya, yang penting bisa menjalankan tugas keperawatan secara teratur dan efisien, gitu ya, yang akhirnya bisa melahirkan kepuasan dari pasien. Sebenarnya itu saja, gitu ya, seperti itu.
Karena setiap model itu membutuhkan spesifikasi tertentu ya, mulai dari sumber dayanya, karakteristik individunya, organisasinya seperti. Jadi tidak semua akan cocok gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah metode fungsional ya. Ini salah satu metode yang lawas gitu ya. Yang paling tua katanya ya, merupakan model praktik keperawatan yang paling tua yang berkembang pada saat Perang Dunia Kedua. Model pemberian asuhan keperawatan ini berorientasi pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan, di mana perawat di sini ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu untuk dilaksanakan kepada semua pasien yang dirawat di suatu ruangan. Jadi model ini semacam model penugasan yang monoton lah gitu ya. Jadi seorang perawat di sini hanya melaksanakan satu atau dua tugas saja ketika dia bekerja. Makanya pada metode perawatan ini ada yang disebut misalkan dulu itu ya ada perawat nyuntik, ya pekerjaannya ya nyuntik gitu ya. Ada perawat memandikan, ya pekerjaannya memandikan gitu. Ada perawat nginpus, pekerjaannya nginpus, ya beres nginpus ya udah gitu, pekerjaannya beres gitu. Mungkin ada perawat bersih-bersih gitu ya, ada. Kalau dulu kan nggak ada itu apa karya atau cleaning service gitu ya. Itu semua ruangan itu oleh perawatnya itu. Ya. Bapak juga masih diajarkan bagaimana cara ngepel, membersihkan lawa-lawa gitu ya. Itu oleh perawat gitu. Kalau sekarang kan ada pekarya ya, ada yang cleaning service-nya. Kalau dulu masih oleh perawat gitu. Itu makanya jadi perawat itu ada yang ngepel, kerjanya yang ngepel gitu. Ada yang nyuntik terus nyuntik ya. Ada yang membantu melahirkan, ada ya yang saat ini menjadi profesi tersendiri yaitu bidan. Awalnya dari perawat itu. Jadi perawat yang mendampingi, membantu persalinan. Ya, seiring berjalannya waktu, mungkin banyak masyarakat kepercayaan masyarakat meningkat pada si perawat itu sehingga dia membuka praktik membantu persalinan di rumahnya. Akhirnya beningan ini menguntungkan daripada ini kenapa sarua jeung bisa membantu persalinan jika dukun beranak gitu ya. Akhirnya mereka memisahkan diri seperti tadinya basicnya perawat ya. Midwife itu ya, midwifery itu perawat. Jadi di luar negeri itu nggak ada gitu ya jurusan kebidanan khusus gitu. Nah, karena itu sebenarnya spesialisasi dari keperawatan maternitas ya. Karena di keperawatan masih ada perawatan maternitas itu adalah spesialisasi dari perawat harusnya bidan itu. Ya. Kalau di luar negeri itu adalah yang disebut bidan itu adalah perawat ya yang memiliki sertifikat untuk membantu persalinan. Jadi sertifikat aja disertifikasi gitu. Di melakukan pelatihan, workshop semacam itu. Ya, taruhlah di ruang persalinan itu perawat sebenarnya. Midwife itu. Setiap perawat hanya melakukan 1 sampai 2 jenis tugas aja gitu ya pada semua pasien. Nah, tadi ya. Misalnya perawat memberikan obat-obatan, perawatan luka, pemberian intravena, penerimaan dan pemulangan ya. Jadi perawat dorong-dorong ada perawatnya artinya dia spesialisasi dorong-dorong, dorsa-dorsi ya. Dorong sana, dorong sini. Kemudian memberikan bantuan mandi dan sebagainya. Tidak ada perawat yang bertanggung jawab penuh untuk perawatan seorang pasien. Jadi pasien itu dijadikan objek, bukan objek ya. Objek sebenarnya ya. Jadi perawat tidak ada yang bertanggung jawab secara penuh pada pasien tersebut ya. Karena perawat melakukan tugasnya secara sendiri-sendiri gitu ya, secara spesifik. Ini kelemahannya ya dari sini. Tapi di sini tentunya ada juga keunggulannya atau manfaatnya. Mungkin nanti kita bahas ya. Nah, kalau dari struktur organisasinya seperti ini ya. Jadi struktur manajemennya bahwa kepala ruangan ini membawahi beberapa perawat-perawat pelaksana ya.
Ada perawat pengobatan, perawat luka, perawat pengobatan luka dan sebagainya. Nah, ini adalah yang mereka yang mengintervensi pasien. Seorang perawat bertanggung jawab kepada manajer perawat. Ya, perawat senior lebih bertugas pada fungsi manajerial. Ya, jadi kepala ruangan di sini dia tidak mengintervensi pasien, akan tapi dia lebih ke manajerial. Ya. Sedangkan perawat pelaksana pada tindakan keperawatan. Penugasan yang dilakukan pada model ini berdasarkan kriteria efisiensi. Tugas didistribusikan berdasarkan tingkat kemampuan masing-masing perawat dan dipilih perawat yang paling murah. Ya, artinya di sini memang untuk kecepatan tindakan, efisiensi biaya itu akan lebih efektif, ya, efisien di sini ya. Karena kita membayar perawat yang murah gitu ya. Tetapi juga meskipun murah tapi sangat terampil ya, mengerjakan tugas yang spesifik. Kelebihan metode fungsional ini yang pertama efisien karena dapat menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang singkat dengan pembagian tugas yang jelas dan pengawasan yang baik. Ya, jadi yang bertugas nyuntik, dia bertanggung jawab pada nyuntikan itu karena pekerjaan itu diulang-ulang sekian lama, maka akan sangat-sangat terampil dalam masalah suntik menyuntik. Ya. Nah, sangat baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga ya. Ya karena perawatnya ini sedikit, akan tetapi dia memiliki keterampilan yang baik gitu ya terhadap suatu intervensi. Kemudian perawat akan terampil untuk tugas pekerjaan tertentu saja. Ini mungkin kelebihan ataupun juga kekurangannya. Mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai bekerja, yaitu jadi setelah nyuntiknya beres ya udah pekerjaan itu beres, seberes-beresnya gitu. Tidak lagi perawat itu memikirkan potensial apa atau risiko apa yang bisa terjadi pada pasien selanjutnya. Ya udah kalau udah nyuntik ya udah gitu. Sehingga pantas dibayar murah juga karena tidak memikirkan pasien ke depannya gimana gitu ya. Kekurangan tenaga ahli dapat diganti dengan tenaga yang kurang berpengalaman untuk tugas sederhana ya. Jadi orang-orang atau perawat yang yang kurang ahli atau belum ahli ya, misalnya fresh graduate, itu bisa dengan cepat itu ya mampu melakukan tindakan yang spesifik itu ya karena dilakukan secara terus-menerus. Terutama di sini memang untuk tindakan yang medis ya. Kemudian memudahkan kepala ruangan untuk mengawasi staf dan peserta didik yang melakukan praktek untuk keterampilan tertentu. Ini kalau misalkan ada mahasiswa latihan nyuntik ke perawat iya gitu ya. Latihan merawat luka ke perawat iya gitu. Sehingga mudah sekali untuk melakukan pengawasannya ya. Kelemahan metode ini, metode fungsional ini adalah pelayanan keperawatan terpisah-pisah atau terfragmentasi atau tidak total sehingga kesulitan dalam penerapan proses keperawatan. Memang pada saat metode fungsional ini berjalan itu hampir tidak adalah asuhan keperawatan gitu ya. Perawat menegakkan diagnosis keperawatan itu yakin masih belum ada. Jadi perawat hanya melakukan tindakan-tindakan medis. Gitu. Kemudian perawat cenderung meninggalkan klien setelah melakukan tugas dan pekerjaan. Nah di sini ya, akibat dari tidak adanya asuhan keperawatan, sehingga perawat itu merasa menjadi asisten dokter. Ya. Sehingga di sini perawat ya, sebagai profesi yang saat ini dikatakan profesional ya, dan yang melaksanakan tugas pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara komprehensif itu belum ada pada waktu itu. Ya, mereka benar-benar menjadi asisten dokter itu seperti itu. Ya.
Kemudian persepsi perawat cenderung kepada tindakan yang berkaitan dengan keterampilan saja. Ya, jadi hanya berpikir apa hard skill saja gitu ya. Ya, tidak berpikir bagaimana risiko ke depan pasien dengan kondisi. Ya, intinya seperti itu. Tidak memberikan kepuasan pada pasien ataupun perawat lainnya. Ya, jadi kita hanya mendapatkan kepuasan pada diri sendiri karena sudah beres pekerjaan. Semakin cepat pekerjaan beres, semakin puas kita sudah bisa nyantai gitu kan. Misalkan nyuntik jam 8. Ya, nyuntik karena kita sudah terampil, sudah bisa cepat gitu. Setelah itu ya mungkin kosong, nggak ada kerjaan gitu ya. Nah, makanya dulu banyak sekali misalkan perawat-perawat yang membuka praktik mandiri mantri gitu ya. Nah, ini berawal dari sini. Terutama di sini kalau mantri pengobatan itu banyaknya memang dari perawat-perawat yang dulunya ahli nyuntik gitu ya. Dia tahu dosisnya, dia tahu resep yang diberikan dokter, sehingga dia secara aturan juga belum ada ya ketentuan undang-undangnya. Kemudian menurunkan tanggung jawab dan tanggung gugat perawat. Ya, karena tadi tidak ada yang bertanggung jawab secara penuh pada pasien ya. Sini. Kemudian hubungan perawat dan klien sulit terbentuk. Ya, artinya di sini perawat hanya melaksanakan tugas dokter, sedangkan pasien di sini apa namanya sebagai objek gitu ya, objek pengobatan. Dia tidak perlu memiliki keinginan yang apalah gitu ya, yang lebih atau mengungkapkan sesuatu. Gitu ya. Mengungkapkan sesuatu kepada siapa? Karena saya itu perawatnya perawat nyuntik. Gitu. Ibu ingin apa? Ya. Ini tidak bisa terjalin lah ya trust itu. Ini perawat itu kan luas leos gitu kalau dulu ya. Terkenal juga karena memang pada zaman dulu itu kan perawatnya sedikit, pasiennya banyak, sehingga sebenarnya bukan berarti metode fungsional ini mudah dilakukan, cepat dikerjakan, tidak juga sebenarnya. Tapi di sini perawat kadang keseringannya itu justru capek ya, karena meskipun pekerjaannya cepat tapi hari banyak mah gitu ya kan tetap capek, sehingga di situ ada apa istilah perawat judes gitu kan, karena mungkin perbandingan antara perawat dengan pasiennya tidak proporsional gitu ya. Tapi sekarang kan sudah tidak zaman ya ada perawat judes gitu. Jadi harus 5S-nya diterapkan. Nah, itu tentang metode fungsional. Jadi intinya secara sederhana bahwa metode fungsional itu adalah metode di mana seorang perawat mengerjakan beberapa tugas saja gitu pada pasien dan tidak ada pertanggungjawaban secara penuh terhadap pasien. Kemudian metode tim yang kedua ya. Mungkin ini sudah familiar sekarang gitu ya. Ada tim naon, tim 1, tim 2 ya. Pada model tim ini, perawat bekerja sama memberikan asuhan keperawatan untuk sekelompok pasien di bawah arahan atau pimpinan seorang perawat yang profesional. Sini jadi sekelompok perawat mengintervensi sekelompok pasien juga, di mana dia ada leadernya, ya, tim leadernya. Dan itu secara keilmuan, secara kompetensi itu lebih tinggi daripada bawahannya gitu ya. Jadi ada tim leader, ada perawat pelaksana. Metode tim adalah pengorganisasian pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas kelompok klien dan perawat. Jadi sekelompok perawat dan sekelompok pasien. Kelompok ini dipimpin oleh perawat yang berijazah dan berpengalaman kerja serta memiliki pengetahuan di bidangnya. Itu disebut registered nurse atau RN ya, jadi perawat yang terregistrasi. Ya. Terregistrasi itu apa? Ya sudah uji kompetensi ya. Jadi perawat yang telah membereskan pendidikan formal
Kemudian dia melakukan uji kompetensi dan mendapat sertifikat kompetensi, yaitu berarti registered. Nah, kemudian dia juga mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi profesi, ya. Jadi tidak cukup lulus uji kompetensi, akan tetapi tidak menjadi anggota organisasi profesi atau PPNI kalau perawat. Itu belum disebut registered nurse. Karena registered nurse ini kalau di negara lain itu diberikan oleh organisasi profesi, ya. Jadi dia setelah lulus uji kompetensi maka dia mendapatkan gelar RN, ya, yang diberikan oleh organisasi profesi. Nah, di sini bagian manajemennya, ya, bagian organisasinya, ada kepala ruangan. Dalam satu ruangan ini ada kepala ruangannya atau manajernya yang membawahi beberapa ketua tim. Nah, si ketua tim ini memiliki anak buah, staf perawat, ya. Kemudian mereka itu mengintervensi pasien, ya. Nah, ketua tim dan staf perawat ini juga dia bersama-sama, ya. Jadi ketua tim dengan staf perawat bersama-sama mengintervensi pasien. Jadi tidak oleh perawat pelaksananya saja, tapi ketua tim juga ikut bisa mengawasi, bisa juga melakukan intervensi bareng. Pembagian tugas dalam kelompok dilakukan oleh leader atau ketua yang bertanggung jawab dalam pengarahan anggota tim tersebut. Ketua tim bertugas memberikan pengarahan dan menerima laporan kemajuan pelayanan keperawatan klien serta membantu anggota tim dalam menyelesaikan tugas apabila mengalami kesulitan, ya. Jadi ketua tim ini juga dia ikut nimbrung di dalam melakukan asuhan perawatan. Akan tetapi di sini mungkin tidak full, ya, seperti bawahannya, gitu, ya. Karena dia memiliki tanggung jawab lain, yaitu dia menerima laporan, gitu, ya. Kemudian mengevaluasi, memonitoring dari pekerjaan anggotanya, seperti itu. Kemudian ketua tim juga melaporkan pada kepala ruangan tentang kemajuan dan pelayanan asuhan keperawatan. Jadi si ketua tim ini bertanggung jawab atas apa yang dilakukan telah dilaksanakan oleh anggota timnya kepada kepala ruangan, ya. Di bawah pimpinan perawat profesional, kelompok perawat akan dapat bekerja bersama untuk memenuhi kebutuhan pasien. Setiap anggota kelompok mempunyai kontribusi dalam merencanakan dan memberikan asuhan keperawatan, sehingga timbul motivasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Ya, di sini tim itu bekerja sama, ya. Jadi rencana keperawatan atau semacam itu, ya, asuhan keperawatan itu tidak direncanakan sendiri oleh ketua tim, ya, kan, tapi bekerjasama dengan anggota tim untuk merumuskan rencana asuhan keperawatan. Potensi setiap anggota tim saling melengkapi menjadi suatu kekuatan yang dapat meningkatkan kemampuan kepemimpinan serta menimbulkan rasa kebersamaan dalam setiap upaya dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, di sini setiap tim diharapkan memiliki kontribusi, ya, pendapat, ide, gitu, ya, dalam mengintervensi pasien di dalam tanggung jawab mereka. Ya, sehingga di sini bisa terlatih profesionalitas, kepemimpinan, keilmuan, juga, ya. Jadi setiap anggota tim bisa saling melengkapi, memberi ilmu sehingga keilmuan itu bisa merata di seluruh anggota tim, gitu, ya. Nah, biasanya kan kalau anggota tim itu bukan hanya perawat yang sudah lama, tapi ada perawat yang baru, ya, pemula, gitu, sehingga perawat pemula ini dengan dilibatkan dalam satu tim itu bisa cepat, yang pertama beradaptasi dengan suasana kerja, kemudian dari keilmuan juga cepat untuk meningkat, gitu, ya, taraf keilmuannya,
dan juga bisa dengan cepat memahami karakteristik individu dari setiap anggota tim mereka gitu ya. Kelebihan metode tim yang pertama dapat memfasilitasi pelayanan keperawatan secara komprehensif ya, terdiri dari aspek biopsikospiritual ya, sosiospiritual. Nah, ini memungkinkan ya karena perawat merumuskan masalah pasien secara bersama-sama ya. Kemudian konflik antar staf dapat dikendalikan melalui rapat ya. Jadi kalau ada clash gitu ya, persinggungan itu bisa dirembukan bersama-sama lah intinya. Memberikan kepuasan anggota tim dalam hubungan interpersonal ya. Jadi di sini kalau timnya harmonis itu akan sangat membahagiakan ya, akan sangat kompak gitu, akan saling menutupi kekurangan dari setiap orang yang ada dalam kelompok tersebut. Saling memahami ya. Gitu. Ini akan sangat baik sebenarnya ya metode tim ini. Kemudian memberikan kepuasan anggota tim dalam hubungan interpersonal. Jadi ya bisa saling menghargai, menghormati gitu ya. Gitu, mengerti sifat tiap individu anggota timnya seperti itu. Memungkinkan meningkatnya kemampuan anggota tim yang berbeda-beda secara efektif tadi ya. Mungkin ada perawat pemula, fresh graduate yang bergabung dalam tim tersebut, maka dengan cepat dengan metode tim ini bisa cepat beradaptasi gitu ya, dengan pekerjaannya. Peningkatan kerjasama dan komunikasi di antara anggota tim dapat menghasilkan sikap moral yang tinggi, memperbaiki fungsi staf secara keseluruhan, memberikan anggota tim perasaan berkontribusi terhadap hasil asuhan keperawatan yang diberikan. Akan menghasilkan kualitas asuhan keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode ini memotivasi perawat untuk selalu bersama klien selama bertugas. Ya. Kelemahannya, ketua tim menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi dan supervisi anggota timnya dan harus mempunyai keterampilan yang cukup baik sebagai perawat, pemimpin maupun pelaksana. Jadi kalau ketua tim ini harus dia lebih pandai lah, lebih terampil, lebih kompeten daripada anak buahnya. Karena dia juga selain melaksanakan tugas sebagai perawat, fungsional, juga dia sebagai supervisi, dia sebagai yang bertanggung jawab terhadap kalau terjadi apa-apa atau masalah dengan anggota timnya ya. Rapat tim membutuhkan waktu sehingga pada situasi sibuk rapat tim dapat ditiadakan sehingga komunikasi antara anggota tim terganggu ya. Ya, misalnya kalau mungkin dibutuhkan waktu yang agak panjang untuk melakukan rapat atau komunikasi, nah ini akan sulit ya. Apalagi pada situasi yang sibuk ya. Perawat yang belum terampil dan belum berpengalaman selalu tergantung staf, berlindung kepada anggota tim yang mampu. Ya, artinya di sini kalau ada yang perawat yang belum terampil itu biasanya dia tergantung dari perawat yang sudah agak senior lah gitu ya. Jadi perawat-perawat yang pemula sifatnya pasif gitu ya, tidak aktif, tidak proaktif, tidak memiliki ide karena mungkin masih baru. Tapi lama-kelamaan ini akan cepat juga beradaptasi ya. Akuntabilitas dari tim menjadi kabur. Ya di sini kadang-kadang tugas yang spesifik itu tidak ada gitu ya. Jadi tidak ada si A tugasnya apa, si B tugasnya apa itu karena tidak ada ya pertanggungjawabannya sehingga apapun yang dilakukan adalah tanggung jawab tim gitu ya. Kemudian tidak efisien bila dibandingkan dengan model fungsional karena membutuhkan tenaga yang punya keterampilan yang tinggi ya. Jadi perawat ini karena bukan melakukan tindakan satu atau dua tindakan saja, maka keterampilan pun harus lebih banyak dikuasai.
Nah itu tentang metode tim. Ya, ada apa namanya positif dan negatifnya atau bukan kelemahan dan keuntungannya ya. Nah sekarang adalah yang ketiga adalah metode primer. Apa itu metode primer? Metode primer adalah merupakan suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi satu atau beberapa klien dari sejak klien masuk rumah sakit sampai pasien dinyatakan pulang. Nah, di sini perawat primer merupakan perawat yang sangat-sangat profesional ya. Jadi dia bertanggung jawab penuh terhadap pasien yang dirawatnya selama 24 jam. Gitu. Kemudian selama jam kerja perawat primer atau PP ya, memberikan perawatan langsung secara total untuk klien. Ya. Ketika perawat primer tidak sedang bertugas, perawatan didelegasikan pada perawat asosiasi atau PA yang mengikuti rencana keperawatan yang telah disusun oleh PP. Ya. Jadi di sini perawat primer dialah yang menyusun asuhan keperawatan secara keseluruhan. Mulai dari datang dia sampai pulang pasien. Nah, perawat primer ini biasa bertugas mengintervensi pasien ya. Nah, misalkan contohnya bertugasnya pagi, ya dia dinas pagi biasa intervensi pasien yang ditugaskan kepada dia. Setelah jam pulang, ya tentunya dia juga memiliki perawat anggota ya. Jadi bukan dia sendiri merawat pasien gitu. Tapi dia memiliki anggota, tapi dia terlibat dalam keperawatan langsung. Kemudian ketika tidak sedang bertugas, maka delegasinya ke perawat associate yang berada di ruangan tersebut. Setiap perawat primer mempunyai 4 sampai 6 pasien. Ya, jadi terbatas ya. Jadi satu orang perawat primer itu bertanggung jawab terhadap 4 sampai 6 pasien. Ya, tidak boleh lebih. Kalau lebih itu akan mempengaruhi kualitas asuhan. Ya. Jadi si perawat ini hanya mengintervensi 4 sampai 6 orang saja. Kemudian perawatan yang diberikan direncanakan dan ditentukan secara total oleh PP. Ya. Jadi si perawat primer ini secara keseluruhan menyusun, mengkaji, ya, pengkajian, penarikan diagnosis, pembuatan rencana keperawatan, sampai evaluasi oleh dia. Metode keperawatan primer mendorong praktek kemandirian perawat yang ditandai dengan adanya keterkaitan kuat dan terus-menerus antara pasien perawat yang ditugaskan untuk merencanakan, melakukan, dan koordinasi asuhan keperawatan selama pasien dirawat. Jadi di sini timbul kedekatan yang sangat erat antara perawat primer dengan pasiennya. Mungkin kalau dokter gitu ya, ibu saha dokternya dokter A, ya udah ya. Jadi dia dokternya tahu terus gitu mulai dari dia datang sampai pulang gitu ya. Sama perawat primer juga seperti itu. Jadi perawatnya itu saja, perawat yang bertanggung jawabnya ya. Nah, di sini ada kepala ruangan, kepala ruang itu dia akan memiliki pasien yang ditanggung-jawabi oleh satu perawat primer ya. Jadi misalkan maka perawat primer itu harus memiliki spesifikasi yang tinggi gitu ya, yang sangat-sangat tinggi. Ya, jadi tidak seperti dia perawat primer ini tidak tinggal di satu ruangan ternyata ya. Tapi dia mungkin pasiennya ada di ruang 1, di ruang 2, ruang 3 gitu ya. Tapi di sini di setiap ruangan dia memiliki perawat associate ya, asosiasinya, perawat pembantunya, pelaksananya. Nah, inilah yang secara tunggal memberikan intervensi pada pasien. Ya.
Ada perawat dibantu oleh perawat pelaksana malam, ya. Sore, malam, perawat pelaksana jika diperlukan. Perharinya. Ya. Perawat primer bertanggung jawab untuk membangun komunikasi yang jelas di antara pasien, dokter, perawat asosiat, dan anggota tim kesehatan lain. Di negara maju, pada umumnya perawat yang ditunjuk sebagai PP adalah seorang perawat spesialis klinik yang mempunyai kualifikasi master dalam bidang keperawatan. Kelebihan metode perawat primer ini, yang pertama, perawat primer mendapatkan akuntabilitas yang tinggi, ya, pertanggungjawaban yang tinggi terhadap hasil dan memungkinkan untuk mengembangkan diri. Ya. Jadi dia memiliki otonomi yang sangat tinggi untuk menentukan diagnosis keperawatannya, masalah keperawatannya apa, intervensinya bagaimana. Itu benar-benar dia memiliki otonomi yang kuat. Ya. Kemudian memberikan peningkatan otonomi pada pihak perawat, jadi meningkatkan motivasi, tanggung jawab, dan tanggung jawabnya. Ya, semakin besar otonominya, semakin besar juga tanggung jawabnya dan tanggung jawabnya. Ya. Jadi benar-benar perawat itu bertanggung jawab terhadap pasien tersebut. Bersifat kontinuitas dan komprehensif sesuai dengan arahan perawat primer dalam memberikan atau mengarahkan perawatan sepanjang hospitalisasi. Membebaskan manajer perawat klinis untuk melakukan peran manajerial operasional dan administrasi. Yang di sini perawat manajer itu lebih fokus ke peran manajerial, ya, kalau di sini. Kepuasan kerja perawat tinggi karena dapat memberikan asuhan keperawatan secara holistik. Kepuasan yang dirasakan oleh perawat primer adalah memungkinkan pengembangan diri melalui penerapan ilmu pengetahuan. Jadi mungkin perawat primer ini adalah perawat yang spesifik untuk setiap kondisi tertentu, ya. Artinya di sini misalkan perawat spesialis jantung, perawat spesialis ginjal, misalkan, ya, perawat spesialis maternitas. Ya. Jadi spesialisasi dan hanya mengintervensi pasien yang dengan spesialisasi dia saja. Gitu. Kepuasan kerja perawat tinggi karena dapat memberikan asuhan keperawatan yang holistik. Kemudian staf medis juga merasakan kepuasan karena senantiasa informasi tentang kondisi klien selalu mutakhir dan komprehensif, serta informasi dapat diperoleh dari satu perawat yang benar-benar mengetahui kondisi klien, ya. Karena memang perawat primer ini dia sangat menguasai kondisi klien, ya. Tahu detail tentang kondisi klien, ya. Maka di sini staf medis lain juga bisa mudah mendapatkan informasi yang jelas dari perawat primer ini. Perawat ditantang untuk bekerja total sesuai dengan kapasitas mereka. Waktu yang digunakan lebih sedikit dalam aktivitas koordinasi dan supervisi dan lebih banyak waktu untuk aktivitas langsung kepada pasien. Pasien terlihat lebih menghargai. Pasien merasa dimanusiakan karena terpenuhinya kebutuhan secara individu. Asuhan keperawatan berfokus pada kebutuhan klien. Profesi lain lebih menghargai karena dapat berkonsultasi dengan perawat yang mengetahui semua tentang kliennya. Menjamin kontinuitas asuhan keperawatan, meningkatnya hubungan antara perawat dan klien. Metode ini mendukung pelayanan profesional. Rumah sakit tidak harus mempekerjakan terlalu banyak tenaga keperawatan, tetapi harus yang berkualitas tinggi. Nah, ini yang sulitnya, ya, harus berkualitas tinggi. Sebenarnya banyak di kita juga, ya, perawat-perawat yang pintar, sangat pandai gitu, yang menguasai. Tapi memang di sini mungkin tidak banyak juga, gitu, ya. Artinya tidak banyak spesialisasi, belum banyak spesialisasi keperawatan yang ada di rumah sakit tersebut. Ya. Jadi metode ini masih sulit
dilaksanakan kecuali pada beberapa ruangan-ruangan saja gitu ya. Terutama misalkan pada ruang-ruangan intensif di mana pasiennya itu kan tidak terlalu banyak gitu ya. Perawatnya sudah ahli-ahli tentang keperawatan kritis. Nah, ini sebenarnya mungkin. Tapi kalau di ruang perawatan itu kayaknya sih masih belum ya. Karena pasiennya banyak, perawatnya juga biasanya perawat yang umum gitu ya, belum menempuh spesialisasi. Kelemahannya hanya dapat dilakukan oleh perawat yang profesional. Tidak semua perawat merasa siap untuk bertindak mandiri. Nah, ini juga kelemahan yang sering dirasakan oleh para perawat ya, belum pede gitu ya. Tidak seperti dokter, dia pede aja gitu ya. Kalau sudah diberi kewenangan dia ngasih obat gitu. Kemudian memiliki akuntabilitas dan kemampuan untuk mengkaji serta merencanakan asuhan keperawatan untuk klien. Akuntabilitas yang total dapat membuat jenuh ya. Artinya di sini kadang-kadang juga terlalu pressure-nya tinggi gitu ya, dituntut perfect dari seorang perawat primer. Ini akan membuat jenuh katanya. Perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama. Biar relatif tinggi dibandingkan dengan metode penugasan yang lain ya. Jadi karena sangat profesional dan ahli, maka bayarannya pun tinggi ya. Dia juga merencanakan tindakan yang benar-benar ideal untuk semua pasiennya. Itu tentang metode perawat primer. Untuk selanjutnya yaitu metode kasus. Metode kasus adalah metode di mana perawat bertanggung jawab terhadap pasien, terutama yang didasarkan pada rasio satu perawat untuk satu pasien dengan memberikan perawatan konstan untuk periode tertentu. Jadi di sini metode kasus ini metode yang lebih sederhana ya, yang paling sederhana di mana rata-rata satu perawat itu bertanggung jawab terhadap satu atau dua pasien saja. Metode penugasan kasus biasa diterapkan untuk perawatan khusus seperti isolasi, intensive care, perawatan kesehatan komunitas. Jadi yang metode yang spesifik saja gitu ya. Jadi perawat itu ditugaskan per kasus saja, misalkan di ruang isolasi COVID misalkan, kemudian di ruang isolasi atau di ruang intensive care unit jantung ya, cardiac care unit misalkan, atau ICU untuk penyakit saraf dan sebagainya. Jadi kasusnya kasus saraf, kasusnya kasus jantung, kasusnya kasus COVID, kasusnya kasus pencernaan atau internal dan sebagainya. Kelebihannya perawat lebih memahami kasus per kasus, kekurangannya belum dapatnya diidentifikasi perawat penanggung jawab, perlu tenaga yang cukup banyak dan mempunyai kemampuan dasar yang sama ya, karena metode kasus ini sangat spesifik ya, sehingga kalau perbandingan perawatnya 1:1 dengan pasien, maka tentunya setiap penambahan pasien itu akan berdampak pada jumlah perawat yang dibutuhkan. Ini akan juga sangat menyulitkan ya apabila diterapkan di seluruh ruangan gitu ya. Makanya di sini paling cocok itu ya pada ruangan-ruangan yang rata-rata memiliki pasien yang dirawatnya itu sedikit atau kapasitas ruangannya sedikit. Kemudian yang kelima terakhir adalah metode modifikasi atau gabungan. Metode ini menggunakan metode asuhan keperawatan dengan modifikasi antara tim dan primer. Nah, di sini gambarannya kepala ruangan ada tim 1, tim 2 ya. Di mana tim 1 itu ada ketua timnya yaitu yang terdiri dari perawat primer dan anggota timnya pelaksana, yaitu mengintervensi 8 sampai 10 klien. Nah, di sini
Berarti di sini terdiri dalam ruangan tersebut terdapat beberapa tim dan beberapa perawat primer ya. Kalau tadi kan perawat primer mungkin dia tidak diam di suatu ruangan ya, tapi dia mengintervensi pasien-pasien yang ada di ruang 1, ruang 2, ruang 3 gitu ya. Nah, tapi kalau di sini apa namanya? Gabungan, pada metode gabungan itu dalam satu ruangan terdiri dari 1 tim, 2 tim atau lebih, dan beberapa juga perawat primer ya. Nah, itu tentang metode tim. Yang ini tentunya akan lebih mahal lagi ya, kan sangat mahal karena membutuhkan perawat primer yang memiliki kemampuan yang spesifik ya, dan juga anggota timnya juga yang spesifik juga di ruangan tersebut gitu. Ya, kalau memang terdiri dari beberapa tim, ini akan sangat mahal ya, cost-nya ya. Seperti itu. Menurut Ratna S. Sudarsono tahun 2020, tahun 2000 ya, bahwa penerapan sistem model keperawatan profesional ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, keperawatan primer tidak digunakan secara murni ya, pada metode gabungan ini, karena PP harus mempunyai latar, masker, dan atau setara lah. Keperawatan tim tidak digunakan secara murni juga ya, karena tanggung jawab asuhan keperawatan pasien terfragmentasi pada berbagai tim. Selain kombinasi kedua model ini, diharapkan komunitas asuhan keperawatan dan akuntabilitas terhadap perawat primer. Oke, di situ ya. Jadi untuk metode gabungan atau kombinasi dari tim dan primer, nah itu katanya bahwa metode primernya tidak sepenuhnya dijalankan, tapi metode timnya juga tidak sepenuhnya juga dijalankan. Baik, mungkin sampai di sini gambaran dari beberapa model praktik keperawatan profesional. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa di komen di YouTube-nya ya. Nanti Bapak lihat, jangan lupa mengisi daftar hadir di sana di YouTube-nya dengan mungkin namanya disebutkan ya, namanya siapa, hadir ya, atau komennya nama aja lah. Berarti kalau sudah komen berarti itu tandanya hadir atau menyimak video tersebut ya, video ini. Oke, sampai di sini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.